Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin melakukan yaitu penanaman tomat perdana dalam persemaian di pertengahan 2021 ini. Yang mana tomat ini adalah tomat Servo F1. Ini sudah saya bikin yaitu sekitar 3 kali video. Saya maksudnya hanya berbagi. Oleh karena itu, apabila memang video Kobe Tani ini bagus, tolong perlu didukung oleh kawan sobat tani. Jadi saya akan beritahukan karena di lokasi saya ini banyak resespo, juga nanti untuk melindungi hawa panas dari serombongan plastik itu dalam plastik. Ini saya memakai andong. Nah, kemarin banyak yang bertanya daun andong itu seperti apa. Ini saya carikan sobat tani, seperti ini daunnya. Nah, ini kalau biasanya di kuburan-kuburan banyak. Untuk di ladang saya itu yang merah-merah itu sudah saya kasih semuanya. Jadi ini banyak yang di situ ada juga. Ini karena ada manfaatnya. Terlepas dari itu bisa untuk pakan sapi, pakan kambing juga seneng. Nah, ini saya kembali lagi akan memberitahu bahwasanya caranya yaitu untuk membuat seraan tomat ini ketika dicabut dia tidak layu ataupun dalam kelayuannya itu ada kewajaran sedikit banget. Terus ketika ditanam tidak stres. Ini caranya gimana? Saya sudah siapkan air di situ dengan gayungnya. Terus saya langsung kasih tahu informasi tentang daun andong itu seperti ini. Nah, cara memotongnya dipotong-potong, yaitu silahkan sobat tani nanti cara memotongnya berkisaran sekitar ya 15 cm gitu. Kalau bibitnya sudah tinggi-tinggi seperti ini sobat tani, ini perlu dia ketinggian sebatas ini. Jadi ketinggian sebatas ini dari tanah ini yang harus ditutup karena ada resrespo ataupun binatang pengganggunya. Ini akan saya mulai tanam hari ini. Umur dari seraan ini adalah sobat tani 4 hari yang lalu, 2 hari. Nah, ini umurnya 24. Ini berkisaran yaitu 28 gitu aja. 28 hari. Karena untuk ini 27 hari sobat tani. Untuk besok hari Senin ini pas 28 hari. Jadi hari Senin lagi itu yaitu 4 hari Senin itu pas 28 hari, maka kondisi seraannya sudah seperti ini. Lebih dari 25 cm tingginya. Bahkan ada yang 30, ada yang sekitar 28 cm. Waktu kemarin 4 hari yang lalu saya bikin videonya masih dalam keadaan 20 cm. Nah, tangan saya yang kemarin segini, yaitu di atasnya lagi sekarang sudah tenggelam. Nah, ini sudah 20-an 5 cm. Bahkan yang sebelah situ-situ itu sobat tani itu sudah 30-an cm. Caranya agar tidak layu, tidak lama-lama, ini saya beritahukan ketika dicabut. Ini saya beri tutorial dulu. Jadi sobat tani, yang ini caranya biar tidak layu, ini kita siram seperti ini sobat tani. Nah, jangan disiram sama daunnya. Nanti kalau sama daunnya disiram, itu ketika ditanam dia akan yaitu ndingkluk, akan berat, merasa berat. Badannya tubuhnya itu daun-daunnya berat karena ada kandungan airnya. Nah, kita siram seperti ini. Terus ya kita siram sampai di mana batas yang akan kita cabut, ataupun ya lebihkan ke apa-apa. Jadi kita siram seperti ini, kita tunggukan sekitar yaitu 5 menit aja. Ini tanah akan meresap karena ini di tempat saya ini hampir nggak ada hujan sobat tani. Jadi termasuk nggak ada hujan, ini tanah ini semua kering. Di lokasi saya nanam ini kering. Nah, ini kering kerontang tanahnya seperti ini. Dan kembali lagi nggak ada rumput. Kalau yang di pinggirannya ini rumput semua sobat tani, tapi kalau di seraannya ini nggak ada rumputnya. Oleh karena itu ikuti terus channel Kobe Tani ini agar sobat tani bisa ya mengikuti cara Kobe Tani. Kalau menurut sobat tani ini bagus. Jadi caranya seperti ini, kita siram terus. Kita ambilkan air, kita siram seperti ini. Nah, jangan kita siram sama airnya, jangan kita siram sama daun dan batangnya, tapi cukup dengan tanahnya. Dengan kondisi berkisaran 12 cm jaraknya antara yang di sini dengan yang di sini, maka mudah sekali ini gayung ini dengan membawa air berobos kita siramkan seperti ini.
Nah, perbedaannya langsung saja saya kasih tahu Sobat Tani, yang diberi air dengan yang tidak, perbedaannya nanti akan tahu cara pencabutan ataupun perbedaan yang tidak dikasih air dan yang dikasih air. Yang tidak dikasih air Sobat Tani, ini biar Sobat Tani ini percaya seperti ini. Nah, saya cabut ini, yang tidak dikasih air seperti ini. Ini ada akarnya tapi sedikit Sobat Tani. Nah, ketika ditandur ataupun ditanam, mungkin kita bawa aja ke sana, ini akan rontok-rontok, dan ketika kita pisahkan ini bisa rontok. Tapi ketika yang ada airnya Sobat Tani bisa tahu ini ketika yang ada airnya seperti ini Sobat Tani. Nah, saya cabut yang ada airnya Sobat Tani. Ini belum meresap benar, baru sekitaran. Nah, seperti ini. Dan ketika dipisah-pisahkan Sobat Tani, ada banyak perbedaan. Ini sayang saya ini sambil membawa HP nyuting sendiri dalam posisi seperti ini Sobat Tani. Jadi Sobat Tani bisa tahu bahwasanya ini perbedaannya yang disiram dengan yang tidak sudah jelas berbeda. Kembali lagi, yang sudah disiram Sobat Tani seperti ini. Ini saya cabut lebih-lebih kalau nyabutnya sebanyak ini Sobat Tani, sebanyak ini. Ini, nah sebanyak ini. Ini tidak akan layu ketika ditanam. Ini daun pucuk ranti Sobat Tani. Ini sebenarnya enak sekali ini untuk di sayur. Nah, seperti ini. Dan perbedaannya kembali lagi yang tidak dikasih air nanti akan seperti ini Sobat Tani. Saya relakan aja yang belum dikasih air biar saya cabut untuk contohan agar Sobat Tani ini bisa percaya benar-benar. Nah, seperti ini. Nah, jadi dikit ketika dipisah. Nah, kan ketika dipisah satu persatu seperti ini Sobat Tani enggak bawa akar. Tapi ketika yang ada airnya Sobat Tani, ini tanahnya masih banyak, enggak bawa tanah yang tadi itu kalau kita tidak siram air dulu. Dan nanti di lahan ini bisa langsung membawa air, menyimpan, sehingganya besok pagi ini sudah tidak akan layu. Saya kira untuk tutorial ataupun berbaginya Kobe Tani dalam pencabutan bibit tomat dan penanamannya, perbedaan antara yang disiram air dengan yang tidak, ini Sobat Tani sudah cukup tahu. Dan itu tadi daun andong yang selama ini belum tahu, maka insya Allah sekarang sudah tahu. Kita potong-potong sehingganya bisa sampai di sini menutupi. Dan kalau nanam tomat Sobat Tani, usahakan dalam. Yang di sini ini antara dari sini ke sini ini ketutup. Kalau pakai andong, nah masih disisakan, dan usahakan dalam, karena daun batang tomat ini dengan yang tertimbun tanah seberapa banyaknya pun itu langsung membuat perakaran baru. Oleh karena itu bisa langsung ada akar-akar yang baru. Usahakan yang dalam kalau menanam tomat. Ini jumlahnya saya tidak hitung real, tapi 2 bungkus ini saya hitung barisannya bisa lebih dari 3.000 batang. Dan saya siapkan kemarin baru saya lubangi. Terus hari ini saya awal ataupun perdana untuk penanaman tomat pada tahun pertengahan 2021 ini. Saya kira sampai di sini aja dulu. Nah, terus ini kalau yang bagus Sobat Tani, kemarin sudah disemprot pakai fungisida dengan insektisida aja. Nah, perlakuannya untuk berikutnya, kalau bibit ini sama dengan tomat, terong, cabai. Tapi kalau yang namanya perawatan di lahan sudah jelas beda, karena ya namanya tomat ini rentan dengan curah hujan yang tinggi, itu tidak mau. Terus kabut juga tidak mau. Yang dia senangi itu adalah posisinya ada hujan tapi tidak berlebihan. Sehingganya dalam perawatannya jelas beda dengan cabai. Nanti tutorial perawatannya baik obat ataupun insektisidanya serta fungisidanya, insya Allah Kobe Tani masih akan berbagi juga tentang yaitu tanaman tomat ini. Saya kira cukup sampai di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.